Usai menjalani liburan di Jepang, di tengah proses perceraiannya, kini Ria Ricis pun diketahui sudah kembali ke tanah air dengan membawa cerita. Ya, Ricis yang sempat kepergok membelikan oleh-oleh untuk Teuku Ryan berupa sepatu sneakers dari Jepang membuat heboh warganet lantaran Ricis dinilai masih sayang dengan Ryan dan diduga akan kembali rujuk. Lalu, seperti apakah respon Ricis ketika menjawab pertanyaan dari awak media seputar hal itu? Lantas, seperti apa pula analisa dari pakar ekspresi ketika melihat respon Ricis saat menjawab pertanyaan para awak media? Benarkah dari ekspresinya kemarin justru menandakan bahwa Ricis begitu yakin akan bercerai dengan Teuku Ryan? Dan bagaimana pula dengan Teuku Ryan yang baru-baru ini juga menjadi sorotan lantaran ia mengaku kangen dengan Ricis? Ya, di tengah proses perceraian yang tengah berlangsung, Teuku Ryan mengaku ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Ricis. Lalu, seperti apa ngototnya Teuku Ryan yang ingin berdamai dan rujuk dengan Ricis, hingga Ryan pun berjanji tidak akan membongkar aib Ricis. Dan bagaimana pula ramalan dari seorang ahli tarot soal nasib rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan? Benarkah perceraian pun menjadi ujung dari kisah rumah tangga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Toko sepatu kesukaannya Papa Moana. Bagus nggak Mi buat Papa Moana? Bagus. Dia belum punya sih yang ini. Ya, itulah yang dilakukan Ria Ricis yang baru-baru ini menghebohkan warganet lantaran di tengah dirinya yang kekeh ingin bercerai dengan Teuku Ryan. Namun, ia pun justru memperlihatkan perilaku yang menjurus rasa sayang dan juga perhatian, di mana Ricis membelikan Ryan oleh-oleh berupa sneakers yang brand dan modelnya sangat disukai oleh Ryan. Tentu saja, netizen pun menilai sikap Ricis itu, di mana adik Okky Setiana Dewi itu pun dinilai tidak bisa membohongi diri jika ia masih cinta dengan pria asal Aceh itu. Mengingat Ricis kini telah sampai di tanah air usai menjalani liburannya ke Jepang, Ricis pun terlihat memberikan respon yang mengejutkan terkait pertanyaan awak media yang mempertanyakan soal dirinya yang terlihat membelikan oleh-oleh sepatu untuk Teuku Ryan di tengah proses cerainya. Ricis, liburan ke Jepang gimana Kak Icis? Kasih jalan dulu. Iya bang, kasih kesempatan Kak Icis ngomong dulu bang. Yang soal liburan ke Jepang Kak Icis. Kak Icis yang liburan ke Jepang gimana Kak Icis? Liburan di Jepang gimana Kak? Kak Icis Awas ada tangga. Kita ke kanan. Diam tanpa kata. masih menerima Rian apa gimana Kak Icis? Masih menerima Rian apa gimana Kak Icis? Kak Icis liburan aja. Kak Icis liburan. Ya, itulah respon mengejutkan Ricis saat ditemui oleh awak media dalam kesempatan kemarin saat mengisi sebuah acara. Ricis memilih untuk no comment ketika diberondong banyaknya pertanyaan, seperti salah satunya pertanyaan yang membelikan sneakers untuk Ryan di tengah kabar perceraiannya. Lantas, seperti apakah analisis pakar ekspresi saat ditanya di hadapan awak media? Benarkah dari ekspresi Ricis menandakan yakin akan bercerai dengan Teuku Ryan? Ria Ricis ini kan orang yang memang dia influencer ya, dan dia sangat mengeksploitir apa yang kehidupan pribadinya semua tanda petik bisa dijual gitu istilahnya.
Nah, dalam hal ini kalau kita melihat ada sebuah perubahan ekstrim seperti yang dia lakukan, dia jalan kemudian dia nunduk, dia tangannya gini gitu ya, itu untuk melindungi bagian depan dirinya, badannya ya, itu masih masuk akal, wajar. Tapi dengan dia tidak memberi bereaksi terhadap teman-teman media, itu cuman artinya dia sudah pasti dia membatasi semua informasi yang keluar dari diri dia yang berhubungan dengan hubungan dia dengan Rian. Nah, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Ketika ada orang yang dia kenal di sampingnya sebelah kanan, dia masih sapa tuh, masih dada-dada, masih segala macam. Begitu hubungan dengan teman media lagi, ke depan lagi dia nunduk lagi, udah nggak bereaksi lagi, sama sekali. Itu artinya memang dia benar-benar mau masuk dalam kondisi yang inert gitu ya, yang diam, yang nggak bisa diganggu. Terlebih dengan kasusnya pengadilan dengan Teguh Rian, masalah perceraiannya. Kemungkinannya bisa jadi bahwa satu, dia memang sudah membuat sebuah keputusan dari awal bahwa dia memang tidak mau mengumbar diri di media, dan polanya kan sama dari dulu, dari awal-awal dia tercium oleh teman-teman media bahwa kemungkinan dia akan berpisah, itu kan memang dia diam gitu. Yang banyak omong itu kan Rian sebelumnya, yang walaupun kata-katanya normatif ya, mau didoain aja, dia gini kayak gitu doang gitu ya. Itu satu, bahwa memang polanya Rian dari awal terkait kasusnya kan dia diam. Yang kedua, bisa jadi dia memang setiap kali harus ngomong dia masih ngerasa sakit gitu misalnya, itu bisa saja, kemungkinan itu ada. Walaupun nunduk itu dia bukan masalah sedih, dia lebih cenderung mungkin marah kali ya gitu, masih ada emosi itu dalam diri dia. Dan di saat Ricis yang terlihat tidak banyak bicara, hingga pakar ekspresi pun juga menilai bahwa Ricis saat ini tidak mau diganggu soal prahara rumah tangganya dengan Teguh Rian. Lain pula dengan sikap Rian yang justru memperlihatkan suatu perasaan yang tidak terbendung seperti rasa kangen dengan seseorang. Ya, lewat unggahannya di media sosial yang memperlihatkan foto dirinya yang tengah tersenyum, Rian tampak menyelipkan sebuah caption dengan tulisan yang begitu kecil, di mana tertulis, "Ya Allah, kangen." Tentu saja, warganet pun menduga bahwa rasa kangen itu tertuju untuk Ricis, yang notabene sudah jarang bertemu dan pisah rumah, meski Rian dan Ricis belum resmi bercerai. Itu kan ekspresi, artinya setiap orang berhak menunjukkan ekspresi. Apakah itu ekspresi yang adanya begitu ya, yang ada betul-betul dia rasakan, atau itu untuk kepentingan respon normatif misalnya, atau untuk kepentingan misalnya respon di dunia media sosial, lah itu kita nggak tahu gitu. Jadi bentuk respon itu selalu punya tujuan dan didasarkan pada kepentingan kita. Ada yang sifatnya natural, ada yang memang itu diciptakan gitu, supaya bentuk ekspresi yang dikeluarkan itu bisa diterima oleh publik gitu ya. Nah, kalau bentuknya marah-marah kan publik gak seneng, netizen sebel gitu ya. Tapi kalau bentuknya itu manis, penuh cinta, netizen senang gitu. Mungkin begitu, saya nggak tahu juga. Sehingga respon itu buat saya cukup tepat gitu ya, memberikan respon yang sebenarnya itu respon yang diinginkan oleh publik. Lantas, seperti apa penjelasan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai sidang lanjutan di tanggal 4 Maret 2024 mendatang untuk membacakan hasil mediasi? Benarkah keduanya akan kembali hadir ke ruang sidang mediasi? Kedua belah pihak kemarin mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya di tanggal 19 Februari 2023. Dan menurut laporan mediator, hasil mediasinya adalah tidak berhasil atau gagal. Karena mediasi tidak berhasil, maka agenda selanjutnya yaitu persidangan selanjutnya di tanggal 4 Maret. Penggugat kan mengajukan yang berapa item kemarin tuh ya. Ada beberapa item bahwa dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar dikabulkan gugatan untuk berpisah atau bercerai. Terus mengajukan juga gugatan pengasuhan anak dan biaya pemeliharaan anak tersebut. Nah,
makanya dimediasikan supaya ada titik temu antara keduanya ya, baik itu item tentang perceraiannya maupun tentang anak dan biayanya. Karena tidak tercapai kesepakatan, maka itu tadi, jadi mediasinya tidak berhasil, tidak ada titik temu. Lalu, seperti apa ngototnya Rian yang ingin berdamai dan ingin kembali rujuk dengan Ricis? Hingga Rian pun berjanji tidak akan membongkar aib Ricis selama menjadi istri Rian. Halo, saya Bang Kiswito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi yang akan tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Seperti diketahui, Teuku Ryan dan Ria Ricis menikah pada November 2021 lalu, di mana momen suci mereka pun begitu megah dan juga megah. Bak pernikahan ala Princess Disney atau Cinderella. Sayangnya, selang 2 tahun kemudian, rumah tangga yang baru sumur jagung itu pun harus hancur. Hingga Ricis pun melayangkan gugatan cerai pada suaminya pada 30 Januari 2024 lalu. Dan Ricis pun menuntut 3 hal dari Rian, yakni bercerai, hak asuh anak, hingga nafkah anak. Meskipun gugatan telah dilayangkan Ricis, namun Teuku Ryan pun juga bertekad untuk mempertahankan rumah tangganya demi bisa bersama kembali. Bahkan, usai menjalani sidang perdana beberapa waktu lalu, Ryan pun tetap ngotot ingin berdamai dan rujuk dengan Ricis dan berjanji tidak akan membongkar aib Ricis. Tapi sayangnya, menurut pengakuan kuasa hukum Ryan, Ricis pun tetap kekeh ingin bercerai dan mengakhiri rumah tangganya dengan Ryan. Dan intinya di sini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga saya. Dan kalau misalnya ada berita-berita di luar yang gak enak, itu tidaklah benar. Dan insya Allah pasti Allah tahu. Intinya saya mohon doanya saja untuk semuanya agar semuanya baik-baik aja. Dan satu hal yang harus saya sampaikan, intinya adalah saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya. Karena dia sampai kapanpun, alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Alasan perceraiannya kan pasti nggak ada kecocokan dong. Udah itu aja. Kalau itu kita nggak dapat informasi ya. Cuman yang kita tahu memang tidak serumah kan. Kita sih tentu sama lah. Cuman kan kembali lagi kepada klien kita. Keputusan tetap di klien. Ya, seperti diketahui sebelumnya, persidangan perdana Teuku Ryan dan Ria Ricis pada 19 Februari 2024 lalu bisa dibilang menjadi sebuah momen yang cukup dramatis. Manakala keduanya pun sama-sama menitikan air mata saat kembali dipertemukan. Mata Ricis pun tampak masih berlinang air mata hingga ia pun harus menyekanya. Hal yang sama pun juga terjadi kepada Ryan, di mana ia keluar dengan mata sembab saat tertangkap kamera awak media yang telah menunggunya sedari tadi. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Ricis tidak kuasa menahan air matanya untuk jatuh? Benarkah dari kesedihannya pun menggambarkan Ricis belum siap untuk menapaki perpisahannya dengan Teuku Ryan? Misi. This. Wajar dong kan, ini suatu masalah. Masa orang nggak boleh nangis? Wajar aja dong, manusiawi kan. Maksudnya dia lah, kasarnya kayak curhat lah ya. Ya artinya tetap dia mau. Ya dia menceritakan aja. Majelis juga kepengennya apa sih? Gitu kan. Tidak ada yang alot sebenarnya, tapi dari hati ke hati selalu saya sampaikan. Ria juga ditanya
latar belakangnya. Rian pun juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan semua. Jadi mereka bertukar pikiran. Saya sudah dapat kontaknya, saya sudah ketemu fisik dengan pengacaranya, Bang Iran dan Bang Hendra. Insya Allah dalam waktu dekat, tanpa kehadiran Rian dan Ricis, kami akan melakukan perdamaian. Mohon doanya aja agar ada kelancaran, ya namanya juga mediasi ya, kita menjadi pembicaraan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Untuk selebihnya saya minta tolong, saya serahkan semua ke abang saya, kuasa hukum saya. Dan seperti apa pula ramalan dari seorang ahli tarot soal nasib rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan? Benarkah perceraian mereka pun menjadi ujung dari kisah rumah tangga mereka? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Pemirsa Intens Investigasi, rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang kini berada di ujung tanduk masih terus menjadi perbincangan panas publik. Apalagi keduanya pun sudah dalam proses sidang perceraian dan bermediasi. Namun masih belum kunjung ada titik terang. Hal itu pun memantik rasa penasaran banyak orang terkait apa sebenarnya yang membuat Ricis kekeh untuk berpisah dari suaminya yang telah 2 tahun dinikahinya tersebut. Namun lain Ricis, lain pula Rian. Di mana demi bisa menyelamatkan pernikahannya, Rian pun memilih melakukan banyak hal, bahkan termasuk mediasi di luar persidangan dengan keluarga Ria Ricis. Namun nyatanya, Ricis pun tetap melanjutkan gugatan ke pengadilan agama, di mana hal itu pun menandakan jika meskipun Rian meminta Ricis untuk kembali, kemungkinan besar Ricis pun tidak akan mengubah keputusannya untuk bercerai. Melihat hal tersebut, lantas seperti apa ahli tarot meramalkan rumah tangga Ricis dan Rian? Benarkah Ricis dan Rian pun akan rujuk atau justru akan bercerai? Kedua pasangan ini sebenarnya kalau dibilang masih cinta ya di sini ya. Di sini masih ada perasaan. Biar bagaimanapun kan hubungan ini adalah hubungan suami istri dan sudah ada anak. Wanita itu seperti itu. Kadang-kadang kalau sudah marah, tidak kontrol, sudah mengumpat, pada akhirnya salah mengambil keputusan dan masih ada rasa sayang, pengen kembali gengsi ya seperti ini. Ini wujud salah satu perasaan sayang ya dari kado. Tapi ya itu tadi, ada rasa gengsi juga, ada rasa juga merasa kayak menyesal juga. Sebenarnya kalau boleh dibilang waktu bisa diputar kembali, mereka menginginkan yang wanita menginginkan semuanya baik-baik saja dan tidak pernah ada yang namanya perceraian ini. Kalau aku lihat permasalahannya adalah kecil ya, artinya permasalahan kecil tuh, hanya karena terluka, faktor tersinggung ya, ditambah ada kompor ya. Jadi gosip-gosip yang rumor-rumor yang beredar itu tidak semuanya betul. Tapi kalau aku melihat di sini adalah karena faktor prinsip dan juga ada perkataan yang melukai. Kalau tentang Rian, seorang pria ini mau rujuk karena anak, ya aku bilang tidak sepenuhnya betul ya. Karena biar bagaimanapun namanya juga dia punya beban perasaan, ada perasaan sayang. Ya, masih sayang, dan ini yang menjadi beban terberatnya ya, ditambah lagi adanya anak, jadi bebannya itu double. Cuman ya itu tadi prinsip mereka yang pada akhirnya ya udahlah, daripada menyakitin lebih baik berpisah, tapi kita masih tetap berkomunikasi dan berhubungan baik. Yang jelas di sini adanya orang ketiga yang menjadi kompor dalam hubungan rumah tangga mereka dan mengungkit-ungkit masa lalu yang sebenarnya ini sudah kemarin ya, bukan sekarang ini gitu. Dan juga seseorang dari masa lalu ini memang punya niat yang tidak baik, dan niatnya adalah memang melukai karena rasa sakit hatinya sehingga diungkit kembali dari pihak sang pria. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.